Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Amin. Dalam pertemuan kali ini, pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan dengan materi proses kerja pembuatan prototipe produk. Materi bab 5 kelas 11 semester 1. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan yang pertama peserta didik dapat menentukan proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat memproses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa dengan baik. Yang ketiga, peserta didik dapat melaksanakan pembuatan alur proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa dengan baik. Yang keempat, peserta didik dapat mengontrol hasil pembuatan alur proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa dengan benar. Prototipe. Prototipe merupakan penafsiran produk yang dapat diklasifikasikan melalui dua dimensi, yaitu dimensi yang pertama adalah tingkat di mana sebuah prototipe merupakan bentuk fisik. Dimensi kedua adalah tingkatan di mana sebuah prototipe merupakan prototipe yang menyeluruh. Lebih jelasnya lagi, prototipe yang menyeluruh mengimplementasikan sebagian besar atau semua atribut dari produk. Prototipe menyeluruh merupakan prototipe yang diberikan kepada pelanggan untuk mengidentifikasi kekurangan dari desain sebelum memutuskan diproduksi. Tahapan-tahapan pembuatan prototipe produk. Setiap tahapan dalam proses pengembangan konsep melibatkan banyak bentuk model dan prototipe. Oke, hal ini mencakup antara lain model pembuktian konsep yang akan membantu tim pengembangan dalam menunjukkan kelayakan model. Hanya bentuk dapat ditunjukkan pada pelanggan untuk mengevaluasi keergonomisan dan gaya, sedangkan model lembar kerja adalah untuk teknis. Berikut tahapan prototipe. Yang pertama, pendefinisian produk. Merupakan penerjemahan konsep teknikal yang berhubungan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen ke dalam bentuk perancangan termasuk aspek hukum produk dan aspek hukum yang melibatkan keamanan dan perlindungan terhadap konsumen. Yang kedua, working model. Nah, working model tidak harus mempresentasikan fungsi produk secara keseluruhan dan dibuat pada skala yang seperlunya. Oke, yang ketiga, prototipe rekayasa. Ada yang tahu apa itu prototipe rekayasa? Engineering prototype. Nah, benar sekali, prototipe rekayasa ini dibuat untuk keperluan pengujian kinerja operasional. Yang keempat, prototipe produksi, production prototype. Nah, tentunya kata produksi sudah tidak asing lagi di telinga kita. Oke,
Bentuknya dirancang dengan seluruh fungsi operasional untuk menentukan kebutuhan dan metode produksi dibangun pada skala sesungguhnya dan dapat menghasilkan data kinerja dan daya tahan produk dan partnya atau spare partnya. Qualified Production Item. Nah, di sini dibuat dalam skala penuh, berfungsi secara penuh, dan diproduksi pada tahap awal dan jumlah kecil untuk memastikan produk memenuhi segala bentuk standar maupun peraturan yang diberlakukan terhadap produk tersebut, biasanya untuk diuji cobakan kepada umum. Yang keenam, ada model. Merupakan alat peraga yang mirip produk yang akan dibangun. Look like model secara jelas menggambarkan bentuk dan penampilan produk, baik dengan skala yang diperbesar 1:1 atau diperkecil untuk memastikan produk yang akan dibangun sesuai dengan lingkungan produk maupun lingkungan user, menurut Eris Kusnadi pada terbitan 2007. C. Kegunaan prototipe. Yang pertama, digunakan sebagai pembelajaran. Nah, di sini maksudnya prototipe sering digunakan untuk membuat dua tipe pertanyaan. Akankah dapat bekerja dan sejauh mana dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, yang kedua ada komunikasi. Nah, di sini maksudnya prototipe memperkaya komunikasi dengan manajemen puncak, penjual, mitra, keseluruhan anggota tim, pelanggan, dan investor. Yang ketiga ada penggabungan. Maksudnya prototipe digunakan untuk memastikan bahwa komponen dari produk bekerja bersamaan seperti yang diharapkan. Yang keempat, ada milestones. Dalam tahap pengembangan produk berikutnya, prototipe digunakan untuk mendemonstrasikan bahwa produk yang telah mencapai tingkat kegunaan yang diinginkan. Nah, sekarang kita menuju ke yang D. Di sini produk barang dan jasa menurut Kotler dan Armstrong dalam Ginting dalam bukunya tahun 2019 halaman 90. Pengertian produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk perhatian, penggunaan, dan konsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk dalam arti yang luas mencakup komponen fisik, jasa, orang, organisasi, gagasan, atau gabungan dari semuanya. Nah, ini menurut ahli. Yang E, kelebihan dan kekurangan produk dan jasa. Kelebihan dari produk antara lain, nah di sini yang kita kupas adalah produk terlebih dahulu. Kalau produk itu jelas, di sini yang dimasukkan produk berupa barang. Ada fisiknya, ada bentuknya. Yang pertama, menghasilkan produk dalam bentuk fisik. Nah, bentuknya kelihatan. Yang kedua, memiliki alur proses produksi yang jelas. Nah, prosesnya berarti tahapan-tahapannya. Yang berikutnya, ada kekurangan dari produk antara lain
membutuhkan tempat untuk memajang hasil produk. Yang kedua, membutuhkan tempat untuk penyimpanan barang. Yang berikutnya, di situ terdapat membutuhkan banyak karyawan sehingga menambah beban pengeluaran untuk komponen gaji. Tadi kita sudah membahas kelebihan dan kekurangan produk yang berupa fisik yang bisa terlihat. Sekarang kita membahas kelebihan dari jasa antara lain. Nah, jasa ini kan berupa pelayanan. Nah, yang pertama, tidak membutuhkan tempat untuk memajang hasil produk. Yang kedua, tidak membutuhkan tempat untuk penyimpanan barang berupa gudang. Yang ketiga, tidak membutuhkan banyak karyawan, sehingga menghemat pengeluaran untuk komponen gaji. Nah, karena ini yang dimaksud adalah kemampuan seseorang untuk memberikan jasa. Kalau kita tadi sudah membahas kelebihan dari jasa, sekarang kita membahas kekurangan dari jasa. Antara lain, tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik, karena jasa itu adalah suatu skill atau keterampilan yang dimiliki oleh seseorang, walaupun dengan profesi yang sama, belum tentu skill kemampuannya yang akan diberikan ke konsumen itu sama. Yang kedua, jasa yang ditawarkan bisa berbeda-beda antar konsumen. Nah, sesuai dengan kebutuhan konsumen di sini maksudnya. Seorang dokter mengobati seorang pasien, walaupun dengan penyakit yang sama, biasanya karena menyesuaikan si pasien tersebut, makanya menggunakan treatment yang berbeda antara pasien yang satu dengan pasien yang lain. Tidak jauh berbeda dengan seorang guru ketika mengajar seorang murid, ketika memberikan jasa. Nah, tentunya dengan murid karakter yang berbeda, dengan materi yang sama, nah, di situ akan memberikan teknik atau cara yang berbeda, walaupun dengan materi yang sama. Yang ketiga, membutuhkan promosi berupa testimoni sebanyak-banyaknya kepada konsumen. Nah, ini sudah jelas karena jasa itu akan dinikmati oleh konsumen untuk memberikan keamanan dan kenyamanan. Yang F, pemetaan keberagaman produk dan jasa. Salah satu peluang pasar dapat dilihat dengan cara mengamati konsumen. Fokus pengamatannya meliputi yang pertama, barang dan jasa apa yang paling dibutuhkan konsumen. Nah, di sini kita harus peka terhadap suatu lingkungan. Nah, misalnya lingkungannya pertanian, otomatis yang kita tawarkan adalah kaitannya dengan pertanian. Lingkungannya perkantoran. Nah, kita bisa menawarkan makanan siap saji, biasanya dalam lingkup perumahan perkantoran. Nah, waktu untuk masaknya mungkin sangat terbatas sekali. Nah, kebanyakan akan membutuhkan makanan yang siap saji. Nah, misalnya dalam bentuk jasa pun berbeda-beda. Misal di tempat tertentu yang lokasinya terjal, nah biasanya yang dibutuhkan adalah tukang ojek. Misalnya di lautan, yang dibutuhkan adalah
suatu perahu atau kapal. Nah, yang kedua, berapa banyak yang mereka butuhkan. Nah, kita bisa menyesuaikan. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, apabila lingkungannya pertaniannya, nah kita kan bisa melihat berapa sih jumlah penduduknya, berapa hektar lahan di sini. Nah, kita membelinya tentunya kita sesuaikan, tidak perlu berlebih. Nah, yang ketiga, kualitas yang mana yang paling tepat. Nah, di sini biasanya harus disesuaikan dengan pendapatan di lingkungan sekitar, khususnya konsumen yang membutuhkan produk tersebut. Sebagus produk itu, apabila harganya tidak terjangkau, maka tidak akan bisa dinikmati oleh konsumen. Nah, walaupun kualitasnya bagus, kalau harganya tinggi dan tidak bisa dijangkau, maka produk itu tidak bisa diterima di masyarakat. Nah, yang keempat, berapa banyaknya. Nah, ini sebenarnya mirip dengan yang tadi. Nah, berapa banyak yang mereka butuhkan, berapa banyaknya, kan seperti itu. Nah, tetap banyaknya itu ya jumlah produk yang ada itu harus disesuaikan dengan lingkungan kita. Makanya biasanya eh, itu produk itu yang penting bisa mencukupi kebutuhan konsumen di sekitar, disesuaikan saja. Cara dalam merekayasa produk barang dan jasa agar diminati oleh konsumen. Di antaranya, di sini yang pertama jenis-jenisnya diperbaharui. Nah, harus di-upgrade. Produk itu harus dari tahun ke tahun atau dari generasi ke generasi. Nah, kita bagaimana produk itu dibuat semakin praktis dan semakin canggih. Yang kedua, kualitas berbeda-beda dan ditingkatkan. Nah, produknya artinya di sini ada kualitas A, kualitas B, kualitas C. Nah, misalnya seperti itu. Ini agar semua konsumen bisa menikmati produk tersebut. Nah, contohnya aja BBM. Pemerintah memberikan produk BBM itu saja berbeda-beda. Untuk masyarakat yang mampunya beli Pertalite, belinya Pertalite. Masyarakat yang belinya Pertamax, belinya Pertamax. Nah, itu contoh kecil yang ada. Nah, berikut produk-produk yang akan dipasarkan dengan seperti itu, makanya dapat menjangkau lapisan konsumen. Yang ketiga, model dan desainnya bermacam-macam dan dibedakan. Nah, model dan desain. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan. Praktisnya seperti apa sih? Nah, mungkin kalau bagi anak remaja misalnya. Nah, bagaimana produk itu bisa praktis, canggih, efisien, nah, yang jelas fungsinya tetap bagus. Bagi kalangan bapak-bapak, nah, mungkin yang dibutuhkan yang penting awet, bagus. Nah, kalau desain mungkin tidak seberapa berpengaruh. Biasanya lebih melihat ke kualitas produk dan manfaat produk tersebut. Yang selanjutnya, kemasan. Nah, kemasan ini sangat penting. Seseorang itu biasanya tidak melihat produknya terlebih dahulu. Biasanya melihat kemasan. Contoh aja anak kecil. Nah, anak kecil itu yang penting luarnya menarik dulu. Masalah dalamnya itu urusan nanti. Kan seperti itu. Makanya produk-produk anak kecil itu biasanya kalau
jajanan ringan misalnya. Bentuknya melembung, besar, seolah-olah isinya banyak. Karena pada diri anak-anak memang seperti itu. Nah, tetapi masalah dalamnya nanti rasanya enak atau tidak, itu urusan yang kesekian. Nah, tetapi di sini dilanjutkan dengan warna. Nah, warna itu akan sangat berpengaruh. Misalnya untuk anak kecil, produknya itu warnanya sangat terang, mencolok, agar apa? Dapat dilihat. Mungkin kalau untuk kalangan remaja, nah itu juga berbeda juga. Sudah berpikir antara warna dan kualitasnya, manfaatnya. Begitu pula untuk orang-orang yang sudah tua, nah, seperti itu. Nah, berikut di sini ada bentuk, ukuran, standar, merek dibuat sedemikian rupa sehingga lebih menarik. Nah, ini tentunya antara kemasan sampai ke merek dibuat sebaik-baiknya lah. Misalnya merek itu sangat penting. Nah, merek itu nggak perlu namanya panjang, yang penting singkat, jelas. Nah, seperti itu. Agar apa? Mudah diingat, mudah dilafalkan. Nah, seperti itu. Yang berikutnya lagi, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pengembangan produk merupakan rangkaian aktivitas yang dimulai dengan analisa, persepsi, dan peluang. Tiga fungsi selalu paling penting bagi proyek pengembangan produk. Di antaranya, yang pertama pemasaran. Nah, di sini sudah dijelaskan pemasaran menjembatani interaksi antara perusahaan dengan pelanggan. Di pasar itulah terjalin komunikasi apa manfaatnya untuk si pelanggan dan apa yang dibutuhkan pelanggan. Nah, karena kedepannya produk itu harus diinovasi agar selalu menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua ada perancangan atau desain. Fungsi perencanaan memegang peran penting dalam mendefinisikan bentuk fisik produk agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, perancangan mau dibuat seperti apa? Contohnya yang tidak jauh-jauh adalah handphone. Handphone itu dirancang sedemikian rupa, manfaatnya, praktisnya, amannya. Nah, itu sering terjadi inovasi dari tahun ke tahun. Kadang-kadang nggak sampai tahun ke tahun, bulan per bulan. Kendaraan bermotor pun begitu. Alat-alat kesehatan pun begitu. Obat-obatan pun begitu. Harus selalu diperbarui untuk menyesuaikan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga ada manufaktur. Nah, fungsi manufaktur terutama bertanggung jawab untuk merancang dan mengoperasikan sistem produksi pada proses produksi produk. Nah, ini berjalannya suatu produk untuk diproduksi. Itu namanya manufaktur. Fungsi ini biasanya mencakup pembelian, instalasi, dan produksi.